Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Camtruk Coy, channel yang membahas seputar perawatan cuca hijau ya, teman-teman. Teman-teman Camtruk mania ya, ada yang bertanya, Om ini apa menjinakkan cuca hijau itu PR banget ya, gitu kan. Nah ini nggak perlu, ada yang bilang nggak perlu dijinakin gitu kan. Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau kita punya cuca hijau, biar apa namanya kita rawatnya itu enak, ya paling enggak harus dijinakkan gitu ya. Dijinakkan itu enggak harus tangan kita masuk terus dia nangkring, gitu, enggak harus kayak gitu. Yang penting gini, ketika dikasih jangkrik itu dia mau ngambil, dikasih jangkrik dari luar itu dia mau ngambil. Jadi diberikan misalnya Hongkong dari luar gitu kan, dia mau ngambil. Itu udah kategori jinak. Terus dia kalau diangkat kandang itu nggak ngerabak, itu udah kategori jinak. Jadi nggak perlu jinak banget gitu, nggak perlu. Itu ya teman-teman. Uh, istilah jinak yang pernah saya sampaikan tuh seperti itu. Jadi jangan jinak banget, malah nggak bagus kalau terlalu jinak ya. Gitu teman-teman. Nah, terapinya bagaimana? Terapinya yaitu terapi lapar EF. Jadi bukan terapi lapar makan, bukan. Jadi terapi lapar EF. Jadi tidak usah dikasih EF kalau dia nggak mau ngambil. Kita kasih begini dari luar kandang, dia nggak mau ngambil, ya udah nggak usah kasih. Terus nanti sore misalnya pagi kayak gitu nggak mau ngambil, ya sore coba lagi nggak mau ngambil, ya udah nggak usah kasih. Baru besok lagi pagi pas dimbun kan, nah, dikasih pakai tangan, dia kalau mau ngambil, nah, itu sudah mulai ada tanda-tanda. Begitu maksudnya, tapi tetap pisang minum tetap dikasih ya, pisang minum tetap dikasih, hanya lapar EF aja, gitu. Itu ya, itu yang pertama, terapi lapar EF. Caranya seperti itu. Yang kedua itu kalau kita sedang di rumah, sangkar burungnya itu ditaruh di lantai. Nah, gitu ya teman-teman. Ditaruh di lantai. Jadi kan itu kan orang lalu lalang ya di ruang tamu gitu kan. Nah, orang lalu lalang. Nah, itu nanti kalau sudah keseringan dia akan biasa saja. Gitu ya. Jadi nggak akan gerabak. Tapi kalau untuk awal-awal pasti dia akan gerabak. Itu teman-teman ya. Itu cara penjinakan kalau sedang kita di rumah. Nah, terus apalagi yaitu sering dilombakan. Gitu ya. Sering dilombakan ini juga salah satu terapi untuk penjinakan ya, teman-teman jangan salah. Kalau misalnya nih dibawa ke gantangan, kan biasanya kita ablak dulu gantung di pinggir lapangan, ya kan? Nah, itu kan banyak orang lalu lalang orang, banyak apa cuca-cuca lain. Itu kalau cuca kita itu masih loncat-loncat, lah itu masih adaptasi ya. Tapi kalau udah kita gantung, terus dia nggak loncat-loncat, berarti udah perkembangan yang bagus. Terus kalau tiket murah digantangkan saja gitu ya. Biar dia itu adaptasi dengan lingkungan lomba. Gitu aja terus ya, emang harus sering kondangan dulu gitu kan. Ya nggak langsung juara, karena juara itu kan perlu pemahaman karakter. Dia ini maunya apa, EF-nya kalau mau dilombakan itu apa, apakah harus disetting dari rumah, apakah harus mendadak di lapangan. Nah ini perlu effort atau perlu usaha yang agak keras ya. Jadi teman-teman itu selalu improvisasi, mencoba apakah enaknya pakai ulet Hongkong atau ulet Jerman atau kroto. Nah ini perlu dipelajari, perlu dicoba, perlu dipelajari. Nah gitu ya. Itu untuk penjinakan ya teman-teman, penjinakan. Jadi itu tadi ya teman-teman, beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk penjinakan. Terus dalam proses penjinakan perlu dikerodong nggak Kalau misalnya nggak dikerodong pun juga nggak masalah. Nggak usah dikerodong pun juga nggak masalah. Siang malam nggak usah dikerodong juga nggak masalah. Gitu ya. Misalnya takut ada kelaper atau apa, ya udah malam dikerodong. Tapi kalau saran saya, kalau burung masih giras banget, jangan rapet. Ya,
kerodongnya itu jangan rapat, jadi depan resletingnya dibuka. Itu apa fungsinya? Kalau kita mau ngembunin, ya kan? Kalau mau ngembunin itu kelihatan burungnya, kalau dia masih tidur kita ketok dulu, jangan langsung diangkat ya teman-teman. Ketok dulu, dia melek, ya kan, nongol kepalanya, nah baru diangkat. Gitu. Jadi harus tahu caranya, ya kan. Jadi biar nggak gerabak, biar nggak stres, caranya kalau dia lagi tidur, pengen diembunkan ya seperti itu tadi yang udah saya sampaikan tadi. Gitu ya teman-teman, itu proses-proses penjinakan. Jadi semuanya itu kalau dilakukan dengan sabar, insya Allah cepat berhasil. Maksimal itu paling lama 3 bulan itu sudah jinak, sudah gacor. Terus penjemurannya bagaimana Om? Nah, penjemurannya ini ya bebas saja. Kalau masih bahan, jemurnya sauna. Kenapa? Biar cepat birahi dan gacor gitu ya. Terus kerodongnya kering apa basah Om? Nah, untuk awal itu kerodongnya basah. Apa tujuannya? Supaya dia itu juga untuk penjinakan tadi. Kalau misalnya dia belum gacor tapi udah jinak, ya itu kerodongnya kering, burung kering. Terus relay settingnya itu dibuka ya, jangan dirapetin. Resettingnya dibuka, ada makanan, ada minum. Biarkan aja di sauna sampai 2 jam, 3 jam nggak masalah ya. Atau 4 jam nggak masalah. Itu ya, teman-teman. Kalau posisinya resettingnya dibuka. Beda lagi kalau resettingnya tutup. Nah, itu harus sering dilihat. Kalau enggak dia bisa apalagi dicopot minumnya ya kan. Wah, itu kalau dehidrasi stres ya. Stres bisa mati. Nah, gitu. Jadi dalam sauna ini juga harus diperhatikan juga ya, teman-teman. Kalau burungnya masih giras, masih belum ini ya, kalau sauna ya di resettingnya dibuka saja gitu kan. Tetap minum dan pakan pisang tetap diberikan di dalam sangkar. Jadi mau nyauna 3 jam, 4 jam aman saja. Itu ya, teman-teman. Itu beberapa cara penjinakan untuk cucak hijau bahan giras, baik hutan atau ternakan yang giras, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, dan itu hanya ya sepengalaman saya saja ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Termasuk nih cucak hijau Bang Ocit saya ini kan awalnya giras, ininya paruhnya bundas, itu kan terluka ya. Di saya 3 hari udah langsung jinak. Gitu ya. Seperti itu ya, langsung jinak, langsung menurut lah intinya gitu. Ya sudah saya lombain. Alhamdulillah sudah bisa nulis nama KTP ya. Terus alhamdulillah juga sudah merasakan juara, kaki 4 juga sudah ya kan. Tapi setelah saya amati dia ini kalau ambrol bulu halus, dia itu harus benar-benar rapi. Kalau enggak, dia itu di gantangan tuh selalu didis dari awal digantung sampai akhir. Aduh, puyeng kan. Jadi makanya ini sekarang saya sedang mencari cara supaya dia itu didis di rumah itu sampai katam gitu ya. Jadi di gantangan itu tinggal bongkar saja gitu ya. Gitu teman-teman, semoga ini ada manfaatnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.